Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, khususnya kelas 1, pada semester 1 ini berikutnya kita membahas pada bab 3 pelajaran hadis, yaitu hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. 1. Alif. Lafadz hadis. Bacalah hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua dengan fasih dan benar. Bacalah dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang hingga lancar dan hafalkanlah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Rawahul Bukhari. Ba, kosakata makna lafziyah. Man, siapa? Ahakku, yang paling berhak. Annas, manusia atau orang. Bihusni, dengan sebaik-baik. Sahabati, aku berbakti. Ummuka, ibumu, dari kata ummu, jadi ibumu. Qala, bersabda atau berkata. Abuka, bapakmu atau ayahmu. Jim, terjemah hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, bapakmu. Rawah, hadis riwayat Al-Bukhari. Dal, menulis teks hadis dengan baik dan benar. Ya Rasulullah, ya Rasulullahi, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Ada kosakata yang berulang-ulang di sini sehingga memudahkan kita untuk cepat menghafal. Perlu diingat di sini kata ummuka itu ada berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3 kali. Untuk kata-kata qala ini ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali ya. Man, kata man ini 1, 2, 3, 4 ya. Silahkan diulang-ulang, ditulis di bawahnya dengan baik dan benar. Baik, isi pokok kandungan hadis.
hadis di atas menjelaskan bagaimana kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau istilah yang sering kita sebut dengan birrul walidain. Al-birru artinya berbuat kebajikan. Al-walidain berarti kedua orang tua. Bagaimana kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, dan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Kedudukan berbakti kepada kedua orang tua merupakan kedudukan yang sangat mulia. Sebaliknya, apabila kita mengabaikan perintah orang tua, tidak sopan kepada mereka, berkata kasar kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita kepada tempat yang paling hina. Na'udzubillah. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Orang tua merupakan orang yang wajib kita taati dan kita hormati sepanjang masa, baik hidup maupun mati. Kita wajib menghormati ibu dan ayah kita. Ibu adalah wanita yang sangat luar biasa, di mana ibulah yang mengandung, melahirkan, merawat kita tanpa mengenal lelah, tanpa mengharap balasan dari kita, karena seorang ibu hanya berharap ingin anak-anaknya menjadi anak yang sholih, sholihah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat di dunia dan akhirat. Ingatlah, kawan, bahwa surga ada di telapak kaki ibu kita. Jadi apabila kita ingin menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi kita untuk taat dengan segala perintah ibu kita. Adapun ayah kita ialah orang yang sangat berjasa kepada kita, karena ayahlah yang memberikan nafkah kepada kita. Ayahlah yang telah bekerja keras agar kita bisa ikut sekolah. Ayahlah yang mendidik kita untuk senantiasa bekerja keras tanpa menyerah, senantiasa mendidik kita untuk tidak gampang menyerah dan pasrah dengan keadaan yang ada. Ayah juga yang telah memberikan dan membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Berikut ini sedikit contoh sikap tentang taat dan bakti kepada orang tua. 1. Tidak mengatakan cis atau kepada kedua orang tua. 3. Tidak boleh membentak keduanya. Tidak boleh membentak keduanya. 3. Tutur kata yang sopan, lemah lembut, dan enak didengar. 4. Merendahkan diri ketika berhadapan kepada keduanya. 5. Mendoakan keduanya agar senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. 6. Menjaga diri agar menjadi siswa yang baik dengan mentaati peraturan sekolah. Karena baik buruknya kita di sekolah membawa nama baik orang tua kita. 7. Menjaga nama baik orang tua dengan meninggalkan hal-hal yang bisa merusak nama baik orang tua. Ketahuilah bahwa sangat berbahaya apabila kita berani membantah perintahnya, apalagi melawan kepada kedua orang tua kita. Karena apabila hal itu terjadi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Dan itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridhoi segala apa yang kita lakukan.
Dan selama itu pula segala apa yang kita lakukan tidak akan pernah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terletak pada kebencian kedua orang tua. Maka dari itu, jangan pernah sekali-kali berani membantah perintah orang tua. Jangan sekali-kali berani melawan kepada orang tua kita. Namun sebaliknya, marilah kita senantiasa taat kepadanya, berkata yang sopan kepada mereka. Mari kita banggakan mereka dengan prestasi. Dengan prestasi kita sebagai seorang siswa, santri, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan belajar yang giat agar prestasi dapat kita raih dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Rangkuman. 1. Kita wajib berbakti kepada kedua orang tua atau ibu atau birrul walidain. 2. Al-birru berarti berbuat kebajikan dan al-walidain berarti kedua orang tua. 3. Kedudukan berbakti kepada kedua orang tua merupakan kedudukan yang utama dan mulia dalam agama Islam. 4. Ibu adalah wanita yang sangat luar biasa, di mana ibulah yang mengandung, melahirkan, merawat kita tanpa mengenal lelah, tidak pernah mengharapkan balasan dari kita. 5. Ayah kita ialah orang yang sangat berjasa kepada kita karena ialah yang memberikan nafkah, yang mengajarkan keberanian, semangat dan kerja keras. 6. Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terletak pada kebencian kedua orang tua. 7. Jangan sekali-kali berani membantah perintah orang tua. Janganlah sekali-kali berkata kasar kepada orang tua. Dan janganlah sekali-kali berani melawan kepada kedua orang tua kita. 8. Kita harus bisa membanggakan mereka dengan senantiasa belajar yang giat agar prestasi kita dapat kita raih dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Untuk lebih kita memahami tentang hadis berbuat baik pada orang tua, silahkan dikerjakan soal evaluasi berikut ini. Evaluasi yang pertama, berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba atau jim, a, b atau c untuk jawaban yang sesuai. Yang benar ya, ini tentunya yang benar, bukan yang tanda tanya atau tanda perintah. Soal nomor 1-4 silahkan disalin terlebih dahulu. Berikutnya 5-8 sampai 7, 5, 6, 7. Silakan disalin terlebih dahulu. Berikutnya 8, 9, 10. Untuk pilihan gandanya silakan disalin terlebih dahulu. Setelah itu kita mengerjakan yang B, istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1, 2, 3, 4, 5 ditulis terlebih dahulu, disalin, kemudian dikerjakan. 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya yang jim 1-5. Kemudian ada keterampilan. Silahkan dipasangkan sesuai dengan artinya. Ya. Baik, pelan-pelan.
Kemudian mengurutkan hadis tentang berbakti kepada orang tua di bawah ini dengan di kotak yang sudah tersedia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Silahkan disesuaikan dengan teks hadis yang tepat dan benar. Selanjutnya ada soal uji kompetensi. Bisa disalin terlebih dahulu 1 sampai 3 pilihan gandanya. 4 sampai 7 pilihan ganda. 8 sampai 9 pilihan ganda. 10 sampai 12 pilihan ganda masih. 12 sampai 16 pilihan ganda. 17, 18, 19, 20 masih pilihan ganda. Silahkan disalin. 21 sampai 24 masih pilihan ganda, silahkan juga disalin. 25 sampai 27 silahkan, masih pilihan ganda, silahkan disalin. 28 sampai 30 silahkan disalin. Kemudian untuk soal yang bak, mengisi titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada soal 1 sampai 7 silahkan disalin dulu. Selanjutnya 8, 9, 10, 11 disalin dulu. Kemudian 12 sampai 15 disalin. Berikutnya soal yang jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 1 sampai 5. Silahkan disalin di buku dan dikerjakan. Baik, demikian untuk semester 1 ini. Silahkan diulang-ulang. Apabila mendapat kesulitan bisa bertanya kepada orang tua, guru, kiai, dan ustadz-ustadzahnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.